Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Surya dari kelas TI 19B1 Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas pertemuan 14 di mata kuliah Etika Profesi. Dari buku ini, saya banyak memetik pelajaran. Dan yang paling saya suka adalah bab keempat tentang perlindungan konsumen di era perdagangan digital, di mana perdagangan digital saat ini sangat marak dilakukan oleh pedagang-pedagang di tahun-tahun ini, sampai omset penjualan mereka dari perdagangan digital melonjak naik dan daya saingnya bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Namun banyak pedagang-pedagang offline yang punya toko, punya pengusaha di rumah, dia itu gagal gaptek atau nggak tahu teknologi. Perkembangan zaman sekarang, teknologi serba canggih, smartphone, website bisa diakses dimanapun, dan internet pun semakin cepat. Namun ada beberapa pengusaha yang tetap menjalankan usahanya di rumah tanpa pemasaran marketingnya serba online sekarang. Nah, disinilah peran kita sebagai mahasiswa memperkenalkan teknologi kepada pedagang-pedagang yang masih menggunakan offline. Karena di era digital ini banyak sekali peluang-peluang usaha di era teknologi. Bukan hanya perdagangan, bahkan bisa itu ada kerjaan untuk coding. Namun karena era teknologi terlalu cepat berkembang saat ini, jadi ada dampak akibat dari perkembangan teknologi. Ya, contohnya pelapak pedagang yang ada offline jualan tanpa online, mereka mengalami kemerosotan pembelian, omset mereka turun, dan bahkan ada beberapa toko yang tutup karena tidak laku, kalah saing dengan yang online. Karena kalau online kan bisa dipesan dari rumah, ya, lebih mudah, cepat, dan praktis. Pengiriman melalui Gojek, Grab, JNE, dan lain-lain. Nah, daya saing itulah yang mempengaruhi ekonomi kecil menengah. Karena ekonomi kecil menengah atau menengah kecil ya, ke bawah, menengah ke bawah, itu mengalami kemerosotan karena mereka kurangnya kesadaran akan teknologi. Nah, pendidikan teknologi ini penting untuk pedagang, karena orang yang awam sekali, awal mula belum berdagang di online, mereka bisa berdagang. Coba dibayangkan, jika semua menjadi pedagang, siapa yang akan jadi pembeli? Nah, untuk online tersendiri, ternyata pemerintah itu sudah melindungi pedagang di era digital. Pertama, pemerintah menerapkan pajak di era digital, yang dimana setiap pembelanjaan online kita akan kenai administrasi pajak, dan penjual pun dikenai pajak. Semua perdagangan sekarang di era digital sudah mulai mengenakan PPN pajak, serta pelindungan pajak, pembayaran pajak dari setiap penjualan barang. Walaupun barangnya harganya gak seberapa, tapi ada pajaknya. Nah, di sini dari buku yang pernah saya baca di Etika Profesi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik dari pertemuan G20 di Argentina, termasuk diantaranya pajak untuk ekonomi digital. Jadi Menteri Sri Mulyani sudah membicarakan pajak untuk ekonomi digital, karena pedagang akan selalu pesat di era digital. Oke, selanjutnya pembajakan secara digital. Nah, kalau misalkan keuntungannya adalah investasi kita akan melonjak, penghasilan kita akan membesar setiap saat perdagangan online. Namun ada yang harus diperhatikan, pembajakan. Jika akun kita, contoh kita akan membuka brand beberapa akun toko online, jika mereka mempunyai akun sudah bagus, ya kan, feedback sudah banyak, penghasilan sudah luar biasa di akun tersebut, dari situs tersebut, nah ada namanya pembajakan. Ini sering terjadi pada beberapa aplikasi toko belanja. Pernah terjadi pada bulan-bulan kemarin.
mungkin itu udah terlewat ya. Nah, pembajakan secara digital. Jadi kalau ada pembajakan ini kan karena sistemnya uangnya adalah uang elektronik ya, nggak pakai uang cash seperti kertas lagi, tinggal transfer saja, nominal digit angka saja itu menjadi uang. Nah, pembajakan secara online ini sudah diatur oleh pemerintah. Jadi barang siapa yang telah ini membajak maka akan dikenai sanksi tegas di undang-undang ya. Sini ada pelindungan juga untuk para pedagang, terutama untuk yang e-commerce ya kan. Di sini pengiriman barang, ya, layanan, informasi pembayaran melalui jaringan komputer, melalui peralatan elektronik. Itu semua sudah dilindungi dengan aplikasi seperti toko-tokonya. Nah, dari e-commerce tersebut ada jenis-jenisnya pula. Jenis pertama itu business to business. Jadi pedagang ke pedagang. Mereka itu menjalin kerjasama antara kedua kubu untuk meraih keuntungan masing-masing. Tapi dengan kesepakatan ya, mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua adalah business to customer. Jadi si pedagang itu langsung menuju ke customernya. Ya, secara umum dan publik bisa dilihat oleh customer dari semua pedagang. Jadi misalkan dia dagang apa, totalnya berapa, terus barangnya jenisnya apa saja yang dicari oleh customer tersebut. Jadi dia umum. Terus digunakan berdasarkan permintaan juga, ya kan? Tujuan menggunakan e-commerce adalah dalam dunia bisnis, tujuannya menggunakan sistem e-commerce itu lebih efisien dan efektif ya dalam meningkatkan keuntungan. Nah, untuk menggunakan manfaatnya dari e-commerce tersebut itu meningkatkan pangsa pasar. Jadi semua orang dapat melihat, bahkan seluruh dunia bisa melihat. Nah, kedua, menurunkan biaya operasional. Ketiga, melemparkan jangkauan. Jadi jangkauannya nggak cuma daerah-daerah tertentu saja, di luar Indonesia juga bisa. Nah, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supply management, terus memperpendek waktu produksi. Namun, jika ada manfaat dari e-commerce, pasti ada ancaman menggunakan e-commerce. Jadi, e-commerce itu memiliki ancaman kemungkinan yang terjadi yang dapat membahayakan aset-aset berharga kita. Contoh, di situ ada orang yang coba memasuki e-commerce kita. Jadi, communication monitoring, ya kan? Terus memasukkan sesuatu ke dalam sistem yang dianggap legal, tapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Seperti itu. Planting namanya. Nah, ada lagi authorization piloting. Nah, pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Jadi dia udah melanggar untuk mengakses sistem tersebut. Nah, kedua, sistem penetration. Orang-orang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer yang dapat diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Jadi dia coba untuk masuk ke sistem yang bukan sistem dia niat untuk menguasai e-commerce tersebut. Jadi penyalahgunaan akun orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ya, mungkin dari ekonomi digital ini, di era digital ini, pemerintah mencoba untuk melindungi pedagang-pedagang online dengan menerapkan sebuah pajak untuk perlindungan dan menyiapkan undang-undang untuk penyalahgunaan, dan juga pemerintah selalu mengupdate teknologi-teknologi terbaru untuk perdagangan online ya, karena di masa akan datang kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi lagi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.